Perang Diponegoro. Selamat datang di video pembelajaran. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu peristiwa besar dalam sejarah Indonesia, yaitu Perang Diponegoro. Perang yang berlangsung selama 5 tahun ini bukan hanya menjadi saksi perlawanan rakyat Jawa terhadap kolonialisme, tetapi juga menorehkan perjuangan panjang Pangeran Diponegoro, seorang pahlawan yang hingga kini dikenang karena kegigihannya melawan ketidakadilan. Mari kita telusuri latar belakang, jalannya perang, dan dampak besarnya bagi Indonesia. Sebelum kita masuk ke jalannya perang, penting untuk memahami latar belakang sosial dan politik yang menyebabkan perlawanan ini. Di awal abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda telah memperketat kontrolnya atas Jawa setelah kegagalan sejumlah pemberontakan di berbagai daerah. Namun, meskipun mereka berkuasa, kebijakan pajak yang berat dan campur tangan dalam urusan tanah membuat rakyat sangat menderita. Salah satu pemicunya adalah keputusan Belanda untuk merampas tanah leluhur Pangeran Diponegoro di Yogyakarta tanpa persetujuan. Tanah tersebut dianggap suci oleh Diponegoro dan keluarganya. Ketika tanah itu akan digunakan untuk pembangunan jalan, Diponegoro memutuskan bahwa sudah waktunya untuk bertindak. Tidak hanya masalah politik dan ekonomi, tetapi juga faktor budaya memperkuat keputusan Diponegoro untuk memberontak. Pada saat itu, banyak kalangan bangsawan Jawa, termasuk Pangeran Diponegoro, merasa bahwa Belanda telah terlalu jauh dalam mencampuri urusan agama dan adat. Diponegoro juga mendapatkan dukungan dari ulama dan karena keyakinannya untuk mempertahankan keislaman yang lebih murni di Jawa. Dengan perpaduan dukungan dari rakyat, tokoh agama, dan para pemimpin lokal, perang ini berubah menjadi simbol perlawanan terhadap campur tangan asing dalam kehidupan sehari-hari rakyat Jawa. Meskipun menggunakan taktik gerilya yang efektif, Perang Diponegoro tidak berlangsung singkat. Selama 5 tahun, berbagai pertempuran terjadi di banyak daerah di Pulau Jawa. Belanda yang awalnya mengira akan mudah mengalahkan pasukan Diponegoro, segera menyadari bahwa perang ini akan lebih sulit dari perkiraan mereka. Mereka terpaksa mengubah taktik mereka dengan membangun benteng-benteng kecil di sepanjang jalur yang digunakan pasukan Diponegoro untuk bergerak. Strategi ini akhirnya mulai melemahkan kekuatan Diponegoro yang sebelumnya sangat fleksibel dan bergerak cepat. Tokoh sentral dari perang ini tentu saja adalah Pangeran Diponegoro. Lahir pada tahun 1785, Diponegoro adalah putra dari Sultan Hamengkubuwono III dari Yogyakarta. Namun, ia memiliki kehidupan yang lebih sederhana dan religius, menjauh dari kehidupan istana. Dalam perang ini, Diponegoro dikenal sebagai pemimpin yang karismatik dan berani, sehingga berhasil mendapatkan dukungan luas dari berbagai kalangan, baik dari bangsawan, ulama, hingga rakyat biasa. Sementara di sisi Belanda, Jenderal de Kock adalah salah satu pemimpin militer yang akhirnya berhasil menangkap Diponegoro setelah 5 tahun peperangan. Pada tahun 1830, Belanda akhirnya berhasil menangkap Pangeran Diponegoro melalui tipu muslihat. Mereka mengundang Diponegoro untuk menghadiri perundingan damai, tetapi di sana Diponegoro ditangkap tanpa perlawanan. Setelah ditangkap, Diponegoro diasingkan ke Makassar, Sulawesi, di mana ia menghabiskan sisa hidupnya hingga meninggal pada tahun 1855. Meskipun perang ini berakhir dengan kekalahan di pihak Diponegoro, dampak sangat besar baik bagi Belanda maupun rakyat Indonesia. Perang ini menguras banyak sumber daya Belanda dan juga memperlihatkan semangat perlawanan yang sangat kuat dari rakyat Jawa. Perang Diponegoro menelan korban jiwa yang sangat besar. Ribuan orang tewas di kedua belah pihak dan kerugian ekonomi pun sangat signifikan. Bagi Belanda, perang ini memperlihatkan betapa sulitnya mengendalikan Pulau Jawa sepenuhnya. Di sisi lain, bagi rakyat Jawa dan Indonesia, Perang Diponegoro menjadi simbol dari semangat perlawanan terhadap penjajahan. Perang ini menunjukkan bahwa meskipun kalah secara militer,
semangat perlawanan rakyat Indonesia tidak pernah padam. Dan inilah yang kelak menjadi inspirasi bagi gerakan kemerdekaan di abad berikutnya. Perang Diponegoro bukan sekedar perang biasa, ini adalah perang dipicu oleh ketidakadilan, diperkuat oleh keyakinan religius dan nasionalis, serta dipimpin oleh seorang pahlawan yang gagah berani. Meskipun berakhir dengan kekalahan, Perang Diponegoro meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Indonesia. Hingga kini, Pangeran Diponegoro tetap dikenang sebagai simbol perlawanan melawan penjajahan dan ketidakadilan. Semangatnya menginspirasi perjuangan rakyat Indonesia di masa depan hingga akhirnya Indonesia mencapai kemerdekaannya. Demikian pembahasan kita mengenai Perang Diponegoro. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita tentang sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya dan terima kasih telah menonton.